Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada Anda semua yang sudah melewati setengah perjalanan semester dengan ditandai pengerjaan ujian tengah semester yang sudah kita lakukan melalui daring. Ya, saya belum cek keseluruhan dari apa yang Anda sampaikan, baru sekilas memenuhi syarat apakah jawaban sudah dijawab semua atau melihat link-link YouTube-nya apakah bisa dibuka atau tidak. Nah, setelah itu akan saya nilai dan jawaban-jawaban Anda itu akan saya berikan bobot-bobot penilaian. Karena ada yang memang videonya itu cepat, ya, 2 menit, 3 menit siap, karena penjelasannya sangat singkat, bahkan tidak ada yang tidak menjelaskan, cukup 1 kata, 2 kata saja. Ada juga yang panjang, ya, menggunakan analisis untuk menjawab pertanyaannya, ya. Itu semua nanti berada dalam penilaian saya. Baik, pada hari ini kita lanjutkan kembali perkuliahan kita, yang mana pada hari ini sudah masuk pertemuan ke-9, UTS yang lalu pertemuan ke-8, ya. Maka dari itu kita memulai pertemuan pertama pasca UTS, dan ini sampai 7 pertemuan ke depan atau 6 pertemuan ke depan akan kita laksanakan kembali sebelum kita nanti melaksanakan ujian akhir semester. Nah, di dalam beberapa pertemuan ini kita masih menjelaskan atau saya akan memberikan materi teori. Nanti di pertemuan, mulai dari pertemuan mungkin 13, 14, 15 sudah masuk kepada proses penyelesaian segala tugas-tugas yang diberikan kepada Anda, ya, termasuk nanti bagi yang sudah ready, siap, ya, dipersilakan untuk mempresentasikan tugasnya, terutama tugas makalah, ya, tugas yang penyelesaiannya disempurnakan dengan cara presentasi, membuat seminar kelas di dalam media Zoom ini tentunya. Oke, baik, materi yang selanjutnya kita masih berada kepada pembahasan tentang fungsi manajemen. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan, ya. Nah, sekarang kita masuk kepada fungsi yang keempat, yaitu pengawasan atau disebut dengan controlling, ya. Izin saya men-share screen materi, harap tunggu sejenak. Kita tunggu sebentar, ya, agak sedikit. Oke, baik. Pertemuan kita pada hari ini akan membahas tentang controlling atau pengawasan. Ini merupakan fungsi keempat, ya. Salah satu fungsi dari fungsi manajemen yang biasa kita singkat dengan POAC, di mana C atau C pada singkatan tersebut adalah controlling atau pengawasan. Nah, ini merupakan salah satu fungsi yang sangat penting juga, ya, sangat penting juga di dalam proses pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. Karena nanti controlling ini akan menjadi penentu apakah tujuan dari perusahaan itu bisa tercapai atau tidak, ya.
Karena perencanaan yang sudah baik, kemudian pengorganisasian yang sudah baik, ditambah pengarahan dari pimpinan sudah baik, tetapi kita tahu bahwa sifat manusiawi, ya, karyawan itu juga sebagai manusia, dia punya sifat manusiawi yang mungkin kadang-kadang akan berpotensi untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang atau menyeleweng dari apa yang sudah digariskan oleh perusahaan di dalam pencapaian tujuan perusahaan, ya. Maka dari itu pengawasan itu sangat diperlukan supaya apa? Supaya potensi penyimpangan itu bisa diminimalisir atau bahkan dihapuskan, dihilangkan, ya. Ini arti penting dari sebuah pengawasan atau controlling. Nah, kita coba akan membahas beberapa materi dari pengawasan yang bisa membuat kita paham bahwa pengawasan dalam manajemen itu sangat penting, ya. Kita mulai dari pendahuluan dahulu, ya. Bahwa controlling itu sama dia dengan pengawasan, dan juga ada istilah lain mungkin kalau Anda temukan di dalam referensi disebut juga dengan pengendalian. Jadi controlling, pengawasan, pengendalian itu sama, ya. Ada nanti orang sering menyebutnya dengan pengevaluasian, tapi sebenarnya kalau menurut saya itu agak berbeda, ya. Nanti ada tindakan lain setelah semua proses dilaksanakan, ada tindakan evaluasi. Tetapi controlling itu ya lebih tepat mengarah kepada pengawasan dan pengendalian. Nah, satu di antara beberapa fungsi manajemen yang saya sebutkan tadi, yaitu pengawasan, ini merupakan atau berupa pengadaan atau mengadakan penilaian, ya, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan tujuan yang telah digariskan di awal atau semula. Inilah nanti kenapa orang menyebutnya juga, ada yang menyebutnya pengevaluasian, karena ada tindakan koreksi di sana. Nah, pada saat melakukan, ya, karyawan melakukan satu pekerjaan, itu kan pengawasannya, ya, mulai dari awal, pertengahan, dan akhir itu dilakukan. Sehingga di awal saja, kalau misalkan dia sudah lari dari jalur yang sudah digariskan, maka akan diarahkan kembali ke jalan yang benar atau jalan yang sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Hal ini bisa kita ambil contoh, misalkan interaksi kita lah antara saya dengan Anda. Kita sudah merencanakan, ya kan, mulai dari satu semester belajar mengajar kita tertuang dalam RPS, ya, dokumennya RPS. Anda sudah baca, sudah kita rencanakan. Nah, ada tugas-tugas yang saya berikan kepada Anda untuk dilaksanakan. Nah, di awal-awal saja, ya kan, itu kan ada terjadi itu kesalahan-kesalahan atau terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diarahkan. Nah, fungsi saya, ya, fungsi pengawasan saya lakukan, ya, sehingga apa? Sehingga Anda kembali kepada jalur yang benar. Jadi kalau ada yang salah dibenarkan, misalkan. Ada beberapa koreksi-koreksi yang saya lakukan kemarin, ya, terhadap apa Anda, ya, yang sudah misalkan sudah melakukan membuat video wawancara, tetapi ada kesalahan, maka saya koreksi supaya benar, gitu kan. Nah, itu contoh, ya, kecil saja, contoh kecil dalam proses pelaksanaan pengawasan itu. Nah, bila ditinjau dari proses, ya, maka proses pengawasan itu adalah proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan bisa berjalan sesuai target yang diharapkan. Nah, tujuannya memang hanya untuk itu, ya. Jadi tindakan manajer dalam mengawasi karyawannya memang ditujukan untuk memastikan, ya, seluruh rangkaian, ya, dari awal sampai habis itu berjalan dengan baik, sesuai dengan relnya, sesuai dengan apa yang sudah digariskan pada saat merencanakan kegiatan, ya. Jadi fungsinya tadi adalah memastikan, ya. Manajer ini memang harus punya apa, dia punya karakter perfeksionis, ya.
Jadi memandang segala sesuatu itu harus sempurna gitu. Kenapa? Karena memang tuntutan bagi dia ya dari seorang katakanlah pemilik perusahaan ya, atau atasan di atas dia, di atas manajer itu kan ingin semua itu berjalan dengan apa ya, dengan baik ya, berjalan dengan lancar dan tujuan yang diharapkan itu tercapai. Nah, kalau dia tidak punya karakteristik perfeksionis ya, bahwa ini harus sempurna, harus betul-betul detail, ini akan banyak terjadi kecolongan nanti ya. Banyak terjadi kecolongan sehingga apa yang diharapkan nanti itu nggak akan tercapai. Ya bahasa ringkasnya agak cerewet-cerewet sedikit lah. Ya, Anda yang sudah pernah bekerja mungkin atau pernah melihat itu ada pimpinan itu manajer itu yang mengawasi ya, atau kata kecilnya kalau di perkebunan mandor misalkan ya, sebagai manajemen yang low gitu, yang tingkat bawah, itu pasti rata-rata itu punya tingkat kecerewetan. Tapi ada yang memang kasar, ada yang lembut gitu. Ya, yang lembut ini pun tetap disampaikannya. Wah, ini salah, ini nggak boleh, ini harusnya begini. Lihat tuh SOP, bagaimana seharusnya Anda lakukan, gitulah. Ya, tapi ada juga yang memang cenderung misalkan ada kasar ya, membuat misalkan apa namanya, membuat kita itu jadi nggak enak hati, ya. Tapi tujuannya memang cuma satu, tujuannya adalah bagaimana memastikan apa yang dikerjakannya itu sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan apa yang sudah digariskan di dalam rencana. Kemudian kita coba pahami dulu ya tentang controlling ini dari sisi definisi ya. Controlling itu atau pengawasan atau pengendalian itu merupakan tindakan seorang manajer untuk menilai dan mengendalikan jalannya suatu kegiatan yang mengarah pada tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Ya. Jadi ini kerjaan siapa? Ini kerjaan seorang manajer. Ya. Dia harus menilai dan mengendalikan. Menilai ini maksudnya adalah ya tadi memastikan apa yang dilakukan oleh bawahannya, karyawannya itu sudah benar atau tidak. Manajer itu kan punya apa namanya penilaian, ada bobot penilaian, ada SOP yang harus dijalankan. Nah, yang dijalankan itu sudah sesuai tidak dengan apa yang direncanakan. Kalau tidak, nah dikembalikan, ya. Makanya dia akan melihat nanti ini prosesnya bagaimana. Ini prosesnya ketidaktahuan, sesuatu yang tidak disengaja atau disengaja. Nah, kalau tidak disengaja atau terjadinya human error misalkan, ya karyawan itu manusia, pasti punya tingkat kesalahan, ya mungkin bisa hanya diberikan peringatan atau teguran supaya benar kerjanya. Tetapi kalau disengaja, ya ada muatan-muatan kesengajaan sehingga menjadikan proses pelaksananya itu menjadi semakin kacau pekerjaannya, maka ini akan diambil tindakan-tindakan yang merujuk kepada punishment ya, atau pemberian sanksi kepada karyawan yang melakukan kesalahan setelah ditindak atau dinilai oleh seorang manajer tersebut. Ya. Nah, kemudian kita coba ambil pemahaman dari definisi controlling dari beberapa pakar. Henry Fayol mengatakan bahwa pengendalian suatu usaha, ya, bahwa controlling itu adalah pengendalian suatu usaha yang terdiri dari melihat bahwa segala sesuatu yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah diadopsi, perintah yang telah diberikan, dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Nah, controlling juga menurut Henry Fayol itu sangat penting untuk mengetahui kesalahan agar mereka dapat diperbaiki dan dicegah dari berulang. Ya, kembali tadi saya katakan bahwa manajer itu memang tugasnya dalam fungsi pengawasan ini adalah menilai dan mengendalikan. Nah, menilai ini kan nanti ada dua keputusannya, benar atau salah.
Kalau benar, tentunya manajer ini akan memberikan apresiasi. Nah, apresiasi ini penting ya, penghargaan ya, walaupun tidak dalam bentuk material, tapi dalam bentuk apa namanya, ucapan, dalam bentuk penghargaan. Misalkan seorang karyawan sudah bekerja dengan baik, ya, manajer itu harus dengan senang hati mengatakan bahwa Anda sudah bekerja dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih, perusahaan mengucapkan terima kasih bahwa Anda telah bekerja dengan baik, misalkan. Itu saja kalau diucapkan oleh seorang pimpinan, dalam hal ini manajer, ini akan luar biasa, akan menambah, mempush semangat dari seorang karyawan kalau dia bekerja dengan baik. Ya, nanti kalau perusahaan pasti biasanya itu perusahaan memiliki apa namanya sistem reward and punishment ya, ada bonus-bonus tertentu bagi karyawan yang telah melakukan pekerjaan dengan baik. Nah, sebaliknya kalau karyawan itu setelah dinilai kemudian melakukan kesalahan bahkan cenderung merugikan perusahaan, ini tentunya harus diingatkan ya. Diingatkan itu seperti yang saya katakan tadi, ada kesengajaan atau tidak sengaja, human error atau memang tindakan-tindakan yang bahkan menuju kepada mengarah kepada pidana, ya, tindakan kriminal misalkan, sengaja dia merugikan perusahaan. Nah, kalau dia human error, tentunya ada nasihat-nasihat, bimbingan-bimbingan yang diberikan oleh pimpinan tadi, manajer tadi, sehingga karyawan paham betul ya, paham betul yang kesalahan yang dilakukannya itu untuk diperbaiki. Nah, ini sebagai karyawan juga ya, Anda mungkin atau saya sebagai bawahan juga di dalam satu lembaga organisasi, ketika kita melakukan kesalahan kemudian kita mendapatkan peringatan ya, teguran atau nasihat, ini memang harus dijadikan sebagai apa? Sebagai bahan evaluasi bagi diri kita, muhasabah bagi diri kita, supaya memang kita melaksanakan ke depannya itu dengan baik. Tidak perlu arogan dan sombong ya. Ya, sombong itu maksudnya disampaikan yang benar kepada dia tetapi tidak menerima. Ya, cenderung mengarah kepada merasa dirinya lebih benar dari orang yang mengatakan bahwa orang yang mengungkapkan kesalahan kita. Ya, seperti pagi ini saya contohkan ya. Mohon maaf nih kalau ada yang di sini yang kena nasihat tadi pagi. Tadi pagi saya menasihati beberapa mahasiswa, baik dari semester 1, 5, 7 ya, yang mengirimkan tugas, bukan tugas ya, jawaban ujian tengah semesternya melewati batas waktu yang saya tentukan. Jam 12 lewat, kemudian ada yang jam 4, ada yang jam 6 tadi. Bahkan ada yang minta dispensasi waktu lagi sampai hari Selasa. Ya, padahal saya sudah mengukur betul ya, 1 minggu diberikan waktu itu saya pikir sudah cukup. Nah, tetapi ya kembali lagi ya, dengan alasan-alasan yang oke lah bisa saya terima, dan ini yang pertama kali. Jadi diberikan semacam apa namanya nasihat ya, motivasi bahwa tidak bolehlah ya menyepelekan tugas yang diberikan, perintah yang diberikan. Anggaplah misalkan saya seorang manajer di sini ya. Saya dosen, saya anggap sebagai manajer, Anda karyawan saya. Saya berikan Anda tugas ya, 1 minggu harus selesai. Saya tunggu sampai pukul 23.59. Tetapi Anda dari prosesnya menyepelekan tugas itu, nantilah. Nanti aja bisanya itu. Nanti gampangnya itu cuma buat jawab video, jawabannya udah ada kok. Jawabannya nanti divideokan, 5 menit selesai. Dilaksanakan jam 11 ya. Kemudian prosesnya akhirnya terjadi kesalahan, misalkan jaringan segala macam. Rusak jaringan, nggak bisa dia kirimkan. Nah, ini kan sebenarnya proses ya menyepelekan ya. Pengawasan sudah saya berikan ya. Pagi saya warning bahwa Anda punya tugas yang harus dikumpul paling lambat jam sekian. Nah, tetapi ada juga yang lost di situ, ya, akhirnya mengumpulkan melewati.
Nah, saya terima ya karena ini masih pertama, saya terima juga, tetapi ada nasihat yang saya berikan. Ya, nasihat itu mungkin kalau mengena di hati, alhamdulillah sebagai bahan renungan, tapi kalau misalkan merasa bahwa Anda itu tidak salah, nah ini berarti ada yang masalah di hati Anda. Ya. Jangan menyepelekan pekerjaan, jangan menyepelekan tugas yang diberikan, ya kerjakan secepat mungkin, ya sebaik mungkin. Bila perlu kita itu menyelesaikannya jauh dari target yang diberikan, limit yang diberikan jauh dari target itu. Nah, artinya manajer ini juga pimpinan yang memberikan tugas kepada bawahannya dengan limit tertentu, waktu tertentu. Kalau dia bisa menyelesaikannya dengan cepat, tepat, dan baik, misalkan sebelum waktu yang ditentukan, tentunya manajer atau pimpinan itu akan merasa sangat dihargai, gitu. Akan merasa sangat, wah ini sangat interesting sekali ini karyawannya. Ini sangat menghargai sekali nih apa yang disampaikan langsung di follow up dia, langsung dikerjakan dan baik hasilnya. Berbeda dengan orang yang melama-lamakan pekerjaan itu, ya seperti tugas ini nanti aja lah dikerjakan. Dia nggak tahu ya hari sial itu nggak ada di kalender masalahnya. Itu harus kita pahami juga. Hari naas, hari sial itu nggak ada di kalender. Yang ada Senin sampai Minggu, hari libur itu ada. Tapi hari sial kita nggak tahu. Makanya kalau kita melaksanakannya itu di injury time, di waktu-waktu terakhir, kita nggak tahu bakalan apa masalah yang terjadi. Akhirnya beberapa yang saya nasihati tadi pagi, masalahnya sama. Pak, saya nggak bisa mengupload, Pak. Ya, jaringan, linknya begini segala macam. Nah, kalau dilaksanakan di awal, 1 hari setelah saya berikan, kalaupun terjadi masalah, itu bisa diperbaiki. Ya, tapi kalau injury time itu jadi masalah. Nah, ini jadi satu contoh bagi Anda, bagi kita semua, ya. Menunda-nunda pekerjaan itu bagian dari penilaian bagi seorang pimpinan, manajer. Manajer itu akan sangat dihargai jika apa yang diperintahkan atau ditugaskan kepadanya, ya kepada karyawan itu dapat respon yang cepat, gitu loh. Dapat respon yang cepat dan dapat diselesaikan dengan sesegera mungkin dan hasilnya baik, insya Allah. Ini akan sangat dihargai. Tentunya orang yang dihargai akan kembali menghargai orang lain. Nah, ini feedbacknya. Jadi Anda misalkan kalau ada saya punya catatan tertentu siapa-siapa ini, ketika saya mengatakan kerjakan tugas mingguannya ya, setelah selesai materi ini, tiba-tiba dalam waktu 1 jam atau 2 jam sudah muncul nama itu, ya sudah muncul tugasnya, tugas mingguan buat resume. Wah. 2 kali 3 kali saya lihat ini aja orangnya, berarti ini punya karakter yang sangat baik ini. Ya, ini sangat menghargai sekali, tidak menyia-nyiakan waktu. Ini jadi penilaian bagi saya, gitu loh. Ya kan? Jadi penilaian. Termasuk misalkan Anda yang ketika Zoom lebih suka mematikan kamera ketimbang Anda menghidupkan kamera bertatap muka dengan saya, ya. Walaupun dengan segala macam variasi wajah, ada yang senyum-senyum, ada yang biasa, ada yang merengut, ada yang baru bangun tidur, segala macam. Tetapi bagi saya sebagai pembicara yang menyampaikan materi kepada Anda akan merasa sangat dihargai ketika saya melihat wajah Anda dan Anda melihat wajah saya. Ketimbang saya melihat tulisan begitu loh. Ini ada catatannya. Manajer juga begitu dalam hal proses mengawasi atau menilai. Dia punya catatan tersendiri. Ya, ini tahunya ikut Zoom tapi namanya aja yang ada. Ya, wajahnya nggak pernah ditunjukkannya. Kita nggak tahu dia berada di mana sekarang. Nah, itu satu bagian contoh saja. Lanjut kita ke definisi menurut George R. Terry, ya. Dia mengatakan bahwa
Controlling itu adalah proses mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Kemudian mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana. Ya, 2 poin penting yang disampaikan oleh George R. Terry yaitu dia mengatakan bahwa sesuai nggak dengan rencana atau belum. Yang kedua, efektif dan efisien. Nah, dalam manajemen ini kata efektif dan efisien ini menjadi kata yang betul-betul sangat sangat diperhatikan karena proses yang efektif, kemudian pelaksanaan yang efisien ini akan memberikan satu penilaian yang baik bagi siapa saja yang melaksanakan kegiatan dengan efektif dan efisien. Ya, efektif itu artinya tepat daya ya. Tepat guna. Tepat guna dia. Artinya tepat guna itu sesuai siapa yang dituju. Ya, dia bekerja secara efektif. Apa yang direncanakan, ya, bagaimana proses pelaksanaannya, tepat dia dilaksanakan. Tidak salah atau tidak salah tempat atau tidak salah harusnya mengerjakan A dia mengerjakan B gitu loh. Padahal yang disuruh A, tapi dikerjakannya B. Dia suruh harusnya belok ke kanan, ya dia belok ke kiri. Nah, ini nggak efektif. Akhirnya kalau dia belok ke kiri, tentunya kan manajer itu harus memperingatkan, bukan belok ke kanan, beloknya ke kiri. Ya, dia akan balik ke kiri. Nah, proses perpindahan dari belok kanan ke belok kiri tadi udah tidak efektif karena dia udah nggak tepat, gitu loh. Jadi dalam melaksanakan satu pekerjaan itu tepat dia, gitu loh. Maka butuh pemahaman dan mempelajari situasi supaya bisa tepat. Kalau efisien, dia itu tidak menyia-nyiakan sumber daya yang ada. Contohnya misalkan uang, capital modal gitu loh. Modal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan itu misalkan 1 juta. Nah, dia bisa mengefisienkan dengan tindakan-tindakan yang tepat guna tadi, kemudian dia bisa menurunkan jadi 900, 800. Nah, itu efisien dia. Bagus berarti ya. Dia melaksanakan dengan mengurangi sumber daya tanpa mengurangi kualitas, ya. Oke, baik. Kemudian menurut Harold Kunz dia mengatakan bahwa controlling itu adalah pengukuran dari koreksi kinerja dalam rangka untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan perusahaan dan rencana yang dirancang untuk mencapainya tercapai, artinya tercapai tujuan dari perusahaan tersebut. Kemudian ini ada 4 elemen ya, elemen dasar dari controlling. Ada yang disebut pertama karakteristik atau kondisi dari sistem operasi yang akan diukur. Kemudian ada sensor, ada komparator dan aktivator. Ya, karakteristik itu berupa output dari sistem dalam tahap pemrosesan atau mungkin suatu kondisi yang merupakan hasil dari sistem. Sedangkan sensor adalah sarana untuk mengukur karakteristik atau kondisi. Nah, sebagai contoh ya, dalam sistem pengawasan pengukuran kualitas dapat diandaikan oleh inspeksi visual dari produk. Ya. Kemudian komparator menentukan kebutuhan koreksi dengan membandingkan apa yang terjadi dengan apa yang telah direncanakan. Yang keempat, aktivator, yaitu tindakan korektif diambil untuk mengembalikan sistem ke output yang diharapkan. Ya, nanti bisa dibaca lebih lanjut. Kemudian apa saja kegiatan dari fungsi controlling itu? Ada 3 ya. Jadi pengawasan itu atau controlling itu kegiatannya 3. Yang pertama mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Yang kedua mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. Nah, yang ketiga adalah melakukan berbagai alternatif solusi
atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis. Selanjutnya ada tipe-tipe controlling, ya. Ini slide yang terakhir. Tipe controlling itu atau jenis, ya, jenis pengawasan. Jadi pengawasan itu dilakukan sejak awal, ya. Disebut dengan pengawasan pendahuluan. Jadi sejak awal sudah ada pengawasan. Ini dirancang untuk mengantisipasi adanya penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Ini ada rule of the game-nya maksudnya. Jadi dari awal sudah dibuat aturannya sehingga ini mengantisipasi penyimpangan, ya, dari standar yang sudah ditetapkan. Seperti saya misalkan menyuruh Anda buat tugas, sudah saya kasih tahu begini harusnya begini, ya, makalah itu sistematikanya begini, sehingga nanti kalau lari dari situ, nah berarti kita kembalikan dia, kita ingatkan supaya benar gitu. Yang kedua ada pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. Nah, ini merupakan proses di mana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan untuk menjadi semacam peralatan double check, ya, yang telah menjamin ketepatan pelaksanaan kegiatan. Ini contohnya juga ada di kita ini, gampang nih contohnya. Contohnya misalkan Anda mau buat itu tugas mewawancarai manajer yang sukses. Apa double check yang saya lakukan? Pengawasan yang saya lakukan bersamaan dengan pelaksanaan, saya minta terlebih dahulu itu profil narasumbernya, ya, kemudian profil perusahaannya. Kemudian Anda harus laporkan dulu apa saja yang ingin Anda tanyakan. Jangan sampai salah. Jangan sampai keluar dari tujuan dari pemberian tugas itu, gitu loh. Itu double check yang saya lakukan. Ya, maka ada beberapa dari Anda yang kurang, misalkan saya buat minimal 10, Anda buat 6, 7. Saya suruh lengkapi. Kemudian pertanyaan harus mengandung 3 unsur yang penting terkait dengan fungsi manajemen, sumber daya manajemen, sampai kepada analisis SWOT perusahaan itu harus ada di situ. Ya, kalau belum ada yang memberikan pertanyaan kepada saya, kemudian video sudah dilakukannya tanpa memberikan profil narasumber, tanpa memberikan profil perusahaan terlebih dahulu, apa yang saya lakukan? Ulang, saya bilang. Ya. Apalagi kalau misalkan yang dilakukan itu ternyata tidak memenuhi standar, salah, ya sudah, ngulang lagi. Kalau memenuhi standar tapi dia cuma lompat, ya, tanpa melapor dulu langsung melaksanakan, ya biasanya saya bilang lengkapi aja dulu. Ya, lengkapi dulu, lapor dulu, baru nanti videonya tinggal laksanakan. Nah, itu double check pengawasan yang saya berikan. Nah, yang ketiga pengawasan umpan balik, ya, ini terakhir, yaitu mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Ya, nah itulah pembahasan kita tentang controlling atau pengendalian. Jadi saya pikir pada pengantar manajemen ini teori kita masih seputar pengantar, ya. Ada nanti pembahasan-pembahasan yang betul-betul lebih mendalam, ya, dari materi yang saya sampaikan tadi. Karena bagi yang manajemen itu nanti dipelajari sampai jenis-jenis manajemen masing-masing. Mulai manajemen SDM, pemasaran, kemudian operasional, ya, manajemen biaya, manajemen K3, semua itu dipelajari, itu bagi manajemen. Kalau yang akuntansi atau ekonomi pembangunan, ini sebatas pengantar manajemen, ya, karena nanti akan dipelajari sesuai dengan jurusannya. Ya, oke, baik. Saya pikir kita masih waktu ada 3 menit nih, ya. Sebelum selesai atau 2 menit, ada yang ingin bertanya? Silakan terkait apa saja, ya, terkait materi maupun tugas. Tapi kalaupun nanti tiba-tiba mati, ya berarti sudah selesai karena saya menggunakan yang free, ya, yang gratis, ya. Ya. Oke, silakan. Ada?
Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, saya ingin apa ya memotivasi kawan-kawan yang baru masuk ya. Pak, Siapa? Pak Silakan, Windy mau silakan. bertanya. Silakan, Windy. Pak, yang kemarin kan ini bertanya sama Bapak. Terus belum dijawab ya. Bisa nggak Pak kalau kita wawancara, tapi kan beda di manajernya gitu maksudnya. Dia tapi di kepala cabangnya gitu Pak. Kepala cabang. Ya, kalau kepala cabang dia masuk manajer, artinya dia memang kan memimpin cabang itu gitu. Walaupun dia masuk golongan sebagai low ya, low manager atau low management karena dia memimpin cabang. Ya, itu boleh. Jadi Pak, satu perusahaan Pak dua caranya. Oh, itu Maksudnya nggak tapi boleh. beda orang gitu Pak yang Ya, maksudnya Anda kawan Anda ini mau di perusahaan itu juga ya, gitu maksudnya. kan yang KP kemarin yang diwawancara itu kan dia punya dua cabang Pak. Yang di satu di Pasar Merah, satu Hmm. di Deni sana gitu loh Pak. Jadi nggak bisa Ya, sama nama satu KP. pertanyaannya narasumbernya berbeda nggak? Orangnya beda nggak? Berbeda Pak. Gitu Beda boleh. maksudnya. Kalau berbeda boleh. Ya boleh kan Pak. Boleh. Oke, baik ya, waktunya saya pikir sudah mulai habis. Siap. Kita lanjutkan di dalam grup diskusi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.